Dari mereka yang kita kategorikan sebagai orang yang lemah, orang yang berkekurangan, orang sakit, dan orang tua, kita bisa belajar banyak hal untuk menumbuhkan karakter dan juga penghayatan hidup kita sendiri. Contoh, kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah lanjut usia, yang kadang-kadang rewel, yang kadang-kadang tidak dapat kita mengerti dan tidak mau mendengarkan kita belajar untuk pertama, menghargai hidup kita sendiri. Kalau kita melihat orang yang sudah menjadi tua, kita sadar bahwa hidup ini ternyata sangat terbatas. Pada waktunya kita akan menjadi tua, dan setelah tua, kita akan menuju ke dalam kuburan. Dan itu mengajarkan kepada kita supaya kita lebih bijaksana dalam hidup kita. Kita bersikap baik kepada orang lain dalam kehidupan kita, percaya kepada Tuhan, dan mempersembahkan hidup kita sampai kita sendiri tidak berdaya. Yang kedua adalah Anda belajar untuk bersabar pada orang yang sudah tua. Anda bayangkan kalau Anda masih merawat orang tua Anda, kadang-kadang mereka susah Anda pahami, kadang-kadang mereka rewel, tapi di sana Anda dilatih untuk punya kesabaran, tidak mudah marah, tidak mudah membentak, dan Anda belajar berempati. Bagaimana kalau Anda juga pada situasi yang sama, dan sekali lagi Anda juga sebagai orang tua saat ini diajar untuk mendidik anak-anak Anda menyayangi generasi yang sudah tua, tidak mengabaikan mereka, melainkan mencintai mereka apa adanya. Coba lihat juga, kalau Anda belajar dari orang-orang yang sedang sakit dan di saat-saat akhir hidup mereka pun mereka menunjukkan ketenangan yang luar biasa, penyerahan yang luar biasa. Kita belajar betapa kita harus bersyukur juga untuk kesehatan yang kita terima, tapi kita belajar untuk menerima bagaimana hidup itu pun ternyata terbatas. Kita bisa mengalami sakit dan penyakit, tapi kemudian kita diajar juga untuk menjadi dewasa menghadapi salib kehidupan, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tapi penuh kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Juga kalau Anda berhadapan dengan orang-orang yang berkekurangan dan Anda mengalami sendiri mungkin ketika Anda memberikan sedekah kepada orang-orang seperti itu, betapa ada ungkapan syukur yang luar biasa. Mungkin ketika Anda memberikan uang yang nampaknya bagi Anda sangat kecil pun, mereka bersuka cita dan mendoakan Anda supaya Anda banyak rezeki, Anda sehat walafiat. Lihatlah, kadang-kadang kita sulit sekali bersyukur untuk apa yang kita miliki. Kita terus menuntut dan pengen apa yang belum kita miliki, dan membuat kadang-kadang kita menjadi kurang sabaran pada orang lain, pada diri kita sendiri. Kita ingin memiliki semuanya dan memeluknya dalam diri kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang sederhana, kita belajar untuk melihat bahwa hidup ini pun adalah sesuatu yang sudah perlu disyukuri dan harus disyukuri. Dan Tuhan ketika memberikan kepada Anda rezeki-rezeki yang kecil pun, Anda harus syukuri. Jangan tunggu cuma rezeki yang besar. Syukuri juga apa yang sederhana yang Tuhan berikan kepada Anda setiap hari, yang tampaknya sesuatu yang biasa-biasa aja. Injil kita hari ini dari Markus 10:34-44 berbicara mengenai kisah mujizat penggandaan ikan dan roti. Bukan soal memiliki uang yang banyak membeli roti tersebut, tetapi kepedulian, belas kasih pada orang yang kelaparan. Itulah yang menjadi motivasi bagi Yesus untuk mengadakan penggandaan roti ini. Dan dia mengajak murid-muridnya untuk memiliki empati yang sama. Dan para murid diajar juga untuk kemudian bersolidar dengan mereka yang kelaparan. Tidak membiarkan mereka, tapi peduli dengan keberadaan mereka. Maka saya mengajak Anda untuk hari ini dan dalam hidup Anda untuk peka dengan kebutuhan orang lain. Bukan hanya memikirkan diri sendiri. Anda berempati dengan orang lain dan tunjukkan dengan perkataan, dengan perbuatan apa yang dapat Anda lakukan. Meskipun hanya kecil dan sederhana, itu pasti akan menjadi berkat yang besar untuk orang saat Anda dengan penuh cinta menyerahkannya. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang menuntun Anda sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.